Bayangkan kamu lagi kerja, tapi ballpoint hilang atau dokumen numpuk kayak gunung, terus kabel-kabel berserakan seperti mie instan. Wow, ribet banget kan? Nah, sekarang ada cara simpel biar kerja lebih rapi, cepat, dan gak bikin stres. Namanya 5S. Apa sih 5S? Halo teman-teman, perkenalkan, aku adalah Sufteriani dengan NIM F24012211002 dari Paralel 2. Hari ini kita akan ngobrolin bagaimana sih 5S ini ngebuat hidup kita lebih tertata. Yuk kita mulai! Program 5S merupakan metode manajemen visual dari Jepang yang digunakan untuk meningkatkan lingkungan belajar menjadi lebih efisien, teratur, dan juga bersih. Nah, program 5S ini sendiri memiliki 5 langkah utama, yaitu ada Seiri atau sort, Seito atau set in order, Seiso atau sign, Seiketsu atau standardize, dan juga Shisuke atau sustain. Kali ini kita juga akan ngebahas bagaimana sih 5 langkah tersebut dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak. Langkah pertama ada seiri atau sort, atau dapat kita sebut juga dengan tahap memilah barang. Tahap ini merupakan tahap untuk memindahkan barang-barang yang sudah tidak digunakan dari area meja belajar agar meja belajar kita menjadi lebih rapi dan juga terorganisir. Pada penerapannya, teman-teman dapat mulai memilah barang mana saja yang sudah tidak digunakan atau jarang digunakan pada area meja belajar teman-teman. Kemudian, barang-barang tersebut diberi tanda atau red tag untuk dipisahkan dan untuk menandai barang mana sajakah yang akan dipindahkan. Setelah memilah barang, sekarang waktunya menata barang atau masuk ke tahap kedua, yaitu Seito atau set in order. Prinsip utama Seito ini sendiri menyusun kembali barang-barang yang masih digunakan untuk mengurangi waktu pencarian serta dapat mengakses dengan mudah barang-barang yang ingin kita temui. Pada penerapannya, teman-teman dapat membagi barang-barang ke dalam beberapa kategori berdasarkan frekuensi penggunaannya, seperti barang yang masih terpakai dapat berada di meja belajar atau barang-barang yang sudah diberi retag dapat dimasukkan ke retag area. Nah, hal tersebut memudahkan teman-teman untuk mencari barang-barang ketika teman-teman membutuhkan barang tersebut. Langkah ketiga, Seiso atau membersihkan tempat kerja secara rutin. Ini bukan cuma soal kebersihan, tapi ini juga soal kenyamanan dan efisiensi kerja. Dalam penerapannya, teman-teman dapat membuat jadwal rutin untuk membersihkan meja belajar agar tempat belajar tersebut tetap dalam keadaan nyaman dan kondisinya bersih. Nah, langkah keempat ada Seiketsu atau standardize. Ini merupakan langkah dalam membuat kebiasaan baik menjadi standar. Percuma kan kalau misalkan kita udah rapi dan bersih-bersih, tapi seminggu kemudian kembali berantakan. Nah, teman-teman dapat membuat aturan yang jelas seperti checklist kebersihan tiap minggu atau per bulan, serta SOP penyimpanan barang agar meja belajar teman-teman tetap dalam kondisi yang sudah distandarisasi. Masuk ke dalam langkah terakhir, ada Shisuke atau sustain, yaitu membiasakan disiplin dalam menerapkan 5S. Jangan sampai semangat di awal, tapi lama-lama balik ke kebiasaan lama. Dalam penerapannya nih, teman-teman dapat meninjau kembali apakah penerapan yang sudah dilakukan teman-teman itu sudah efektif atau tidak. Lalu, teman-teman juga dapat merimain diri sendiri untuk terus menjaga kebersihan dan lingkungan meja belajar teman-teman. Nah, itu dia langkah-langkah penerapan 5S. Jadi, yuk mulai terapkan 5S sekarang juga, karena lingkungan kerja yang rapi bukan hanya membuat nyaman, tapi juga meningkatkan produktivitas. Dadah, sekian!